Saya sampaikan informasi menarik dulu di mana ada kebijakan lagi nih pemerintah yang diharapkan bisa mendorong laju perekonomian dari sektor otomotif ini. Mbak Kety, kita akan sampaikan dulu. Ya, pemirsa, per Maret 2021 ini pemerintah memberikan diskon 100% tarif pajak pertambahan penjualan barang mewah atau PPNBM kendaraan bermotor, di mana insentif pajak ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industri otomotif yang terdampak pandemi COVID paling besar. Pemerintah akan membebaskan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk kendaraan bermotor mulai Maret 2021. Kebijakan insentif pajak ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui industri otomotif yang telah tertekan dalam akibat pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip media mengatakan, pemberian insentif PPNBM tersebut akan dilakukan secara bertahap selama 9 bulan di tahun 2021, di mana setiap tahapnya berlaku 3 bulan. Adapun besaran insentif PPNBM kendaraan bermotor yang diberikan untuk mobil baru segmen 1.500 cc, kategori sedan, dan berpenggerak 4x2 juga berbeda. Tahap pertama, sejumlah PPNBM dibebaskan hingga 100%. Kemudian tahap kedua, insentif yang diberikan 50%. Dan tahap ketiga, insentif PPNBM sebesar 25%. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan insentif PPNBM ini juga akan didukung kebijakan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendorong kredit pembelian kendaraan bermotor, yaitu melalui pengaturan mengenai uang muka atau down payment, DP hingga 0%, dan penurunan aktiva tertimbang menurut resiko ATMR kredit. Pemerintah berharap insentif kendaraan bermotor akan meningkatkan konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah atas dan utilisasi industri otomotif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Catherine Vicensia, analis dari MNC Sekuritas. Mbak Kety, ini informasi yang menarik begitu. Akhir pekan kita sudah mendapatkan angin segar dari pemerintah untuk memberikan salah satu keringanan kembali, insentif, tapi kali ini dari sektor otomotif. 100% dari pajak penjualan barang mewah yang ditujukan untuk kendaraan bermotor akan di 0%-kan dalam 3 bulan pertama penerapannya per bulan Maret. Sejauh mana sentimen ini bisa mendorong sektor otomotif dan tentunya emiten yang berbasis otomotif sendiri? Ya, kalau misalkan kita lihat memang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah ya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, di mana memang dari pemerintah sendiri mengestimasi dari adanya insentif tersebut, output industri otomotif akan meningkat, di mana sekitar adanya peningkatan produksi mencapai 81.700 unit, 81.000 ya. Dan kemudian akan menyumbangkan pemasukan negara juga sekitar 1,4 triliun. Nah, kalau misalkan kita lihat dari target untuk penjualan mobil Gaikindo di tahun ini, dari insentif 81.000 unit ini itu hanya sekitar 10% dari target. Nah, dan juga kita lihat kalau misalkan untuk pemberian pajak ini juga kan memiliki beberapa kriteria ya, yaitu yang di bawah 1.500 cc dengan kategori sedan atau yang 4x2. Nah, maka memang nggak akan semua mobil yang akan terkena dampak PPNBM ini. Ya, memang kalau kita lihat ini untuk menyasar golongan menengah begitu, karena kapasitas mesinnya saja begitu kubikasinya sekitar 1.500 cc ke bawah begitu. Dalam artian ini memang untuk menengah, kalangan menengah lah begitu yang disasar begitu dengan adanya belit ini. Tapi Anda melihat bagaimana? Anda katakan tidak berdampak signifikan atau justru yang diuntungkan adalah menengah atas nih dengan adanya insentif yang diberikan dari PPNBM? Ya, kalau misalkan untuk itu sih ada kemungkinan ya Mas ya, karena kan memang mungkin sebagian masyarakat akan tetap memfokuskan dananya untuk kebutuhan pokok terlebih dahulu, ketimbang untuk membeli barang-barang tersier seperti mobil. Nah, apalagi juga kita lihat momennya untuk pemberian insentif pajak ini diberikan mulai dari Maret. Nah, di mana kita memang harus melihat juga dari kebijakan pemerintah serta kasus COVID-19 apakah sudah membaik atau belum. Kalau misalkan worst case happen gitu kan ya, memang untuk apa juga kan kita membeli mobil kalau misalkan aktivitas kita sebenarnya belum kembali begitu, malah terjadi pengetatan gitu kan ya. Makanya mungkin bagaimana konsumen akan merespon hal tersebut di ketika implementasinya di bulan Maret.
Oke, tapi kalau kita lihat hari ini pre-opening di mana indeks harga saham gabungan juga sudah bergerak positif begitu ya di awal pekan. Beberapa sektor otomotif lainnya seperti Astra International hari ini bahkan naik di atas 4% begitu. Apakah memang terdorong dengan adanya kebijakan insentif pajak ini atau ada hal lain? Dalam artian memang secara teknikal sudah saatnya naik begitu untuk Astra International. Kalau misalkan kemarin karena memang ASPI kita lihat ditutup melemah ya. Oke. Nah, karena memang isu dari PPNBM ini muncul di weekend, memang kami percaya ini salah satu pendorong untuk ASI sendiri. Baik. Karena memang beberapa brand dari Astra itu akan yang terkena dampak dari PPNBM ini. Oke, dan kalau kita sampaikan dengan pergerakan indeks harga saham gabungan ini Mbak Kety, kalau kita update begitu sudah naik 0,77% di awal pekan 6.269. Sementara Anda katakan tadi 6.285 ya, resisten yang cukup krusial yang harus ditunggu dulu untuk pergerakan indeks, apakah ini akan lanjut atau tidak. Nah, bagaimana kita review dulu nih opening market hari ini, menguat lebih lanjut atau akan ada pembalikan arah ke bawah? Ya, mungkin kita juga lihat hari ini karena ada rilisnya data neraca perdagangan ya. Yes. Mungkin itu bisa jadi salah satu sentimen yang akan menggerakkan IHSG hari ini. Cuma kita juga harus lihat gimana untuk respon investor terhadap berita-berita domestik tersebut. Apakah dihiraukan atau benar-benar di take in gitu loh. Baik, itu dia. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sambil tetap memperhatikan ya maturity ataupun pembentukan harganya dari indeks harga saham gabungan sendiri ya Mbak Kety ya. Iya. Oke, kita kembali lagi ke sektor otomotif dengan adanya belit baru begitu 0% PPNBM, pajak penjualan barang mewah kendaraan bermotor. Tadi sudah disampaikan Astra International hari ini naik cukup kencang, bahkan semakin kencang nih 5,98%, 6.200. Strategi investasi apa yang harus dilakukan menyikapi kenaikan yang cukup kencang pagi ini? Ya, kalau misalkan dari MNC Sekuritas sendiri memang kita memberikan target price di level 7.480. Oke, 7.480 untuk resisten yang bisa dicapai. Target price untuk akhir tahun begitu Mbak atau bagaimana? Iya, untuk selama jangka 12 bulan ya, karena memang kita juga ngelihat gimana respon masyarakat terhadap PPNBM ini ke emiten ASI. Itu dia. Apakah 7.480 ini juga akan lebih cepat tercapai kalau melihat kenaikan yang cukup signifikan hari ini di 6.225? Ya, mungkin dalam jangka pendek ya, karena memang dorongan dari sentimen positif dari PPNBM ini. Mungkin nanti kalau misalkan kita juga lihat secara ke depan bagaimana penjualan mobil secara bulanan, apakah menunjukkan peningkatan begitu. Oke, boleh kita masuk riding saja dengan kenaikan saat ini? Mungkin boleh mencicil ya, karena dengan target price yang ada memang upside-nya masih cukup lumayan ya untuk ini ya. Oke, berarti current price pun boleh kita ya masuk ya, cicil beli tapi jangan langsung full power. Iya, jangan dikejar. Takutnya udah ketinggalan banget pagi-pagi aja, hampir 6% tadi. Oke, masih ada emas yang juga naik double digit bahkan begitu. Mbak Kety, kita bahas di segmen berikutnya ya. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.